Nama saya Muhammad Ramdhani, 32 tahun. Saya punya anak 2. Saya seorang pengusaha kedai kopi. Di masa pandemi seperti ini itu sangat berdampak sekali terhadap usaha saya, di mana mengandalkan orang berkumpul dan nongkrong ya. Nah, ada kebijakan dari pemerintah saat pandemi adalah kebijakan PSBB, di mana tidak ada orang untuk berkumpul dan nongkrong. Jadi sangat terasa banget sih untuk usaha saya sendiri. Ya, terlebih lagi untuk kebutuhan keluarga sendiri kan terus berjalan ya. Saya harus menghidupi istri dan 2 anak saya gitu. Dan pendapatan saya salah satunya cuma di kopi aja gitu. Jadi agak kebingungan pada saat itu karena saya coba juga online, cuman kan untuk online kayaknya pemasukan nggak begitu ini ya. Saat pandemi orang lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder. Jadi ya lumayan kebingungan sih ketika pandemi seperti ini gitu. Saya mulai berdiskusi juga sama istri untuk cari alternatif pemasukan yang dari lainnya selain kopi, karena kita nggak bisa juga terus-terusan ngandelin di kopi, di mana kebutuhan hidup juga berjalan terus ya. Nah, akhirnya kita coba nih cari jalan ya. Saya coba untuk cari kerja juga. Saat ini banyak perusahaan yang kena imbas pandemi ya, jadi coba cari alternatif yang lain, mungkin cari usaha yang bisa mengganti usaha kopi kita. Bukan mengganti sih, secara alternatif adalah bisa ada pemasukan untuk alternatif dari kopi itu sendiri, usaha kopi sendiri. Dimana kan kalau kita berdiam diri juga saat ini mengandalkan tabungan juga lama-lama akan habis juga, karena nggak tahu juga kita pandemi sampai kapan nih gitu. Jadi ya mulai mencari alternatif usaha yang lain sih gitu. Saya lihat saat ini kebutuhan pokok itu masih sangat dicari ya oleh masyarakat, apalagi kebutuhan dasar itu kayak sembako atau misalnya sayur. Nah, tapi saat pandemi seperti ini kan orang jadi agak takut ya keluar rumah gitu, karena takut ke pasar tradisional karena banyak orang berkumpul. Nah, di situ saya punya ide untuk berjualan sayur tuh secara online. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah, cukup buka laptop aja atau misalnya handphone aja. Mereka tinggal pilih sayurnya apa, jadi saya bisa antar langsung ke rumah mereka gitu. Ya, akhirnya saya jual untuk sayuran online dengan brand Sayurku ini bersama teman saya. Saya mendevelop Sayurku ini secara online, di mana kita nggak hanya menjual produk mentah sih, itu ada turunan produknya juga gitu. Ada misalnya ada kayak salad sayur, dan ini dimana produk-produk yang dari produk turunan Sayurku itu. Ada juga kalau misalnya dari buah-buahan kita buat juga jadi infus water seperti ini. Nah, ini jadi kayak nilai tambah lah gitu. Sayurku tidak hanya menjual raw produk, dimana kita juga membuat produk turunan yang bahan bakunya adalah sayur dan buah. Untuk packaging dan misalnya pengirimannya sendiri juga kita punya kelebihan adalah untuk pengiriman semuanya adalah pagi gitu, range dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi untuk ibu-ibu yang misalnya pesan hari sebelumnya itu bisa masak pagi untuk sarapan atau untuk makan siang. Nah, kita kalau misalnya masalah harga, kita punya tagline-nya adalah ini harga pasar dengan kualitas swalayan gitu. Ya, seiringnya berjalan usaha Sayurku ini, saya menemui kendala yang paling utama sih di permodalan ya, karena nggak mungkin juga saat ini saya kayak misalnya menjual aset kayak motor atau mobil, karena itu terpakai untuk operasional usaha, untuk mengantar barang dan lain-lain, kurir. Nah, jadi intinya sih kendala yang paling utama saat ini itu di modal usaha sih untuk mengembangkan Sayurku ini.